semantic tableaux di first order logic dapat kita lakukan juga ya, tetapi nanti akan ada beberapa tahapan sampai kita bisa membuatnya menjadi sebuah semantic tableaux. Contohnya ini adalah misalnya ini adalah X universal XAX ya, atau ekstensial AX. Kemudian untuk mendapatkan semantic tableaux kita harus memberikan sebuah konstanta A ya ke formula itu ya. Jadi nanti dengan pemberian konstanta A, misalnya ini A1 X nya diganti menjadi A, jadi sehingga A1A, dan nanti akan ada beberapa aturan ya bagaimana kita memberikan nilai konstanta A di universal quantifier maupun di extensial quantifier. Nah ini misalnya kita memiliki sebuah formula seperti ini gitu ya. Sebuah formula seperti ini, kemudian kita akan membuat semantic tableaux-nya. Tentu kita akan mengeliminasi operator yang implikasi seperti ini, dan hanya menyisakan nantinya implikasi operator atau kemudian operator dan kemudian operator negasi ya. Nah ini kita bisa lakukan dengan menggunakan formula alpha beta. Nah ini contohnya ya. Jadi di sini akan ada beberapa tahap sampai kita mendapatkan formula ini. Kemudian kita juga bisa gunakan duality ya, duality. Oke. Karena itu kita akan turunkan formula ini satu persatu gitu ya. Kita akan lihat penurunannya secara semantic tableaux yang akan kita cari adalah A ya, tapi kita akan mencari negasi A nya ya. Jadi tidak langsung A nya, tapi mencari negasi A nya. Jadi kalau kita bisa tuliskan, berarti negasi A ini adalah negasi dari formula ini ya, negasi dari formula ekstensial universal AX APX, maka QX, kemudian implikasi dari universal X PX, maka universal X QX, seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan menggunakan formula ini ya, formula katakanlah ini formula A alpha ya, A1 negasi A1, maka A2 itu ekuivalen dengan A1 dan negasi A2 ya. Jadi ini kita lakukan penghilangan implikasi ini ya, aplikasi dengan menggunakan persamaan ini, sehingga dari sini kita peroleh sebuah formula ya. Jadi negasi ini akan hilang, tapi akan ditambahkan ke negasi A2, di mana sebagai A2 adalah persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Oke, kita tuliskan saja X PX ya, maka QX, kemudian dan ya, dan ini saya tuliskan aja koma langsung, itu artinya dan, kemudian negasi XPX, PX, maka negasi, maka universal X QX ya, seperti itu.
Nah, oke. Kemudian untuk formula yang kedua ini itu kita kenakan lagi yang ini ya, formula rumusan yang ini. Jadi kita pakai lagi yang ini. Jadi ini kita bisa tuliskan lagi Px Qx ya. Ini menjadi universal x Px Px. Kemudian ini menjadi dan ya, dan saya buat koma negasi x Qx. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kita akan memanfaatkan duality ya, duality untuk menyelesaikan satu formula ini ya. Jadi untuk yang formula yang ini kita akan gunakan duality gitu ya. Kita gunakan duality. Duality-nya rumus duality yang akan kita pakai itu kita modifikasi sedikit ya. Jadi duality kalau bisa kita tuliskan di sini eksistensial x dari formula ax ya, itu kan ekivalen dengan negasi dari universal ax dan negasi dari formula ax ya. Jadi ini akan dimodifikasi sedikit ya, karena yang kita lihat di sini adalah key-nya di sini tidak berupa negasi, sementara di sini negasi. Nah, ini yang akan kita coba modif ya. Jadi dia menjadi EX ya. Nah, ini sekarang A-nya ini saya beri tanda negasi gitu ya, hanya negasi, sehingga di sini pun A-nya menjadi negasi ya, supaya dia tetap ekivalen gitu ya. Jadi A-nya formula A-nya tetap negasi seperti ini. Nah, jadi dengan formula yang ini kalau kita tuliskan lagi ya, negasi x ya, ini negasi tentu negasinya hilang ya, karena negasi dan negasi itu dia menjadi tidak ada negasi lagi ya, sehingga rumusnya seperti ini ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini ada kita tuliskan lagi ya, ini bisa kita tuliskan lagi ya, Px Qx, dan ya, artinya itu ya, kemudian ini kita ganti menjadi eksistensial x ya, negasi Qx. Nah, ini formula yang kita dapat ya. Kita akan pindahkan ke page yang baru ya. Maka untuk kondisi yang untuk formula yang terakhir yang sudah kita dapat ya, ini sekarang kita akan memberikan nilai x itu dengan konstanta ya. Kita berikan misalnya konstanta 1 gitu ya. Dengan memberikan nilai konstanta artinya quantifiernya akan dihilangkan, karena sekarang kita sudah memberikan nilai tertentu ya. Misalnya quantifier there exists ya, berarti ada sesuatu di sana, exist sesuatu nilai gitu ya. Nah, sekarang kita sudah berikan nilainya, berarti quantifiernya bisa dihilangkan. Nah, yang pertama yang kita hilangkan adalah quantifier eksistensialnya ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan x
px, maka qx, kemudian px, kemudian negasi q A1 gitu ya. Nah, di sini eksistensinya kita hilangkan ya, sudah bisa kita hilangkan karena sudah kita sign dengan nilai A1 gitu ya. Begitu ya. Kemudian sekarang kita memberikan nilai kepada universal quantifier-nya ya. Jadi setiap universal quantifier-nya akan hilang gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan lagi PA1 maka QA1, kemudian koma dan ya, PA1 koma negasi ya, negasinya QA1. Nah, ini yang sudah kita dapatkan. Nah, ini kan masih ada operator maka ya. Jadi ini perlu mau kita hilangkan ya. Kita menggunakan katakanlah formula B1 ya, B1 maka B2 itu akan ekivalen dengan negasi B1 atau B2 ya. Jadi formula ini bisa. Nah, jadi dengan rumus ini persamaan ini ya kita bisa gunakan pakai ini, akan kita peroleh negasi ya, negasi berarti ini negasi PA1 tentunya, kemudian atau ya QA1 koma ya PA1 koma negasi QA1. Nah, di sini ada atau ya, dan ada atau berarti kalau kita baca ini adalah negasi PA1 dan ini atau negasi Q2 ya. QA1 atau yang ini ya. Jadi ini ada, jadi karena ini ada atau maka ini otomatis akan bercabang gitu ya, akan bercabang. Jadi kalau kita lihat cabang pertamanya adalah negasi PA1, oke. Kemudian PA1 negasi QA1. Oke, ini kemudian cabang yang kedua adalah QA1 kemudian PA1 kemudian negasi QA1. Sekarang kita akan cek ya, cek PA1 dan negasi PA1 dan PA1 itu saling clashing, ini close. QA1 dan negasi QA1 saling clashing sehingga close. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa negasi formula A itu close ya, close, sehingga kita dapat simpulkan bahwa A-nya adalah open ya, A-nya open, atau dapat dikatakan A-nya adalah valid, sehingga formula itu adalah formula yang valid. Jadi kita sudah menunjukkan bagaimana formula ini dibuat semantik tabloxnya sehingga kita dapat putuskan dia valid atau tidak ya. Tadi ada penggunaan rumus alfa beta, kemudian pakai duality, kemudian mesain nilai A1 nya ke eksistensialnya, kemudian mesain nilainya ke A1 nya ke universalnya ya, sehingga didapat ini. Kemudian ini diturunkan lagi menggunakan alfa beta sampai kita tadi lihat bahwa formula itu adalah valid ya. Berikutnya adalah kalau kita nanti mendapatkan dua eksistensial yang sama ya, maka jangan
menggunakan variabel yang sama kepada kedua eksistensial tersebut ya. Jadi don't use the same constant ya, twice to institute existential formula. Nah, ini adalah formula A ya, ini adalah formula A, kemudian ini akan diubah ya, diubah sehingga didapat nanti formula seperti ini, kemudian dapat yang seperti ini di bawah ini ya. Nah, oke, maksudnya yang di bawah ini adalah pemberian variabel konstanta ya, pemberian konstanta. Jadi di sini ada dua eksistensial ya. Karena ada dua eksistensial, maka dia akan diberikan dengan konstanta yang berbeda. Nah, eksistensial yang pertama diberi A1 ya. Nah, ini masih ada eksistensialnya. Nah, kemudian eksistensial kedua diberi dengan nilai A2 seperti itu ya. Jadi itu harus diberikan nilai yang berbeda. Aturan yang berikutnya adalah don't use up universal formula gitu ya. Don't use up universal formula. Jadi ini formula juga tidak boleh digunakan konstanta itu yang sama kalau tadinya ada dua konstanta yang sudah ada gitu ya. Jadi di sini sudah ada dua konstanta ya. Maka untuk universal quantifier ini pun harus dua kali kita assign nilainya. Pertama dengan A1, kemudian dengan A2. Ya, jadi pertama kita isi dengan A1 ya. Ya, berarti PA1 atau QA1. Nah, kemudian diisi lagi dengan yang A2. Ya, jadi ketika ada dua konstanta di situ, untuk universalnya juga diassign dua kali. Itu aturannya.